Di tengah perang yang memisahkan mereka, seorang tentara dan seorang relawan menemukan cinta yang tak terduga. Tapi, bisakah cinta bertahan di antara dua dunia yang saling berseberangan? Sebuah kisah tentang cinta, perang, dan pilihan sulit. Ini adalah Di Antara Dua Dunia. Bagaimanakah kisahnya? Jangan skip videonya dan selamat menyaksikan. Eliyahu menarik napas dalam-dalam saat pesawatnya mendarat di bandara kecil dekat Gaza. Suara mesin pesawat yang berhenti dan suara langkah-langkah tentara lain di sekelilingnya membuatnya merasa terasing. Ini adalah pertama kalinya ia ditugaskan ke daerah konflik dan jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa bangga dan ketakutan. Sebagai seorang tentara Israel yang baru menyelesaikan pelatihan, Eliyahu telah dibekali dengan semua keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di medan perang. Namun, tidak ada pelatihan yang bisa mempersiapkannya untuk melihat langsung dampak dari perang. Saat ia melangkah keluar dari terminal, aroma asap dan debu menyambutnya. Ia melihat reruntuhan bangunan di kejauhan dan wajah-wajah ketakutan anak-anak yang berlarian mencari perlindungan. "Ini adalah tugas kita," bisik salah satu rekannya, David, sambil menepuk punggung Eliyahu. "Kita di sini untuk melindungi negara kita." Eliyahu mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. Ia teringat akan ceramah-ceramah yang didapatnya selama pelatihan tentang patriotisme dan keberanian. Namun, saat melihat kenyataan di depan matanya, semua itu terasa samar. Dia tidak bisa mengabaikan rasa kemanusiaan yang tumbuh dalam dirinya ketika melihat orang-orang yang menderita. Di sisi lain kota Gaza, Hana baru saja tiba sebagai relawan kemanusiaan. Ia berdiri di depan rumah sakit yang dipenuhi dengan pasien luka akibat perang. Misi kemanusiaannya adalah untuk memberikan bantuan medis kepada mereka yang membutuhkan. Sebuah keputusan yang lahir dari rasa empati mendalam setelah kehilangan sahabatnya dalam serangan udara beberapa tahun lalu. Hana mengenakan jas putih dengan logo organisasi kemanusiaan yang ia wakili. Dia merasa bersemangat sekaligus cemas. "Ini adalah tantangan terbesarnya. Saya harus melakukan ini," ujarnya pada diri sendiri sambil mengingat kenangan indah bersama sahabatnya. Sementara itu, Eliyahu dan timnya mulai melakukan patroli di sekitar area rumah sakit. Mereka berusaha menjaga keamanan, tetapi juga merasakan ketegangan di udara, suasana yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa takut. Setiap suara tembakan atau ledakan membuat jantung Eliyahu berdegup lebih cepat. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan yang hancur, Eliyahu melihat sekelompok anak-anak bermain di antara puing-puing bangunan. Mereka tertawa dan berlari meski situasi sekitar sangat mengerikan. Melihat mereka, Eliyahu merasakan sesuatu yang aneh, sebuah keinginan untuk melindungi mereka, meskipun ia tahu bahwa ia adalah bagian dari masalah ini. "Hei, lihat!" David menunjuk ke arah sebuah toko kelontong yang rusak. "Kita harus memeriksa tempat itu." Eliyahu mengikuti rekannya, tetapi pikirannya terus melayang pada anak-anak itu. Dalam benaknya terbayang bagaimana kehidupannya jika ia lahir di tempat ini. Apakah ia akan tetap sama? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya saat mereka bergerak lebih jauh ke dalam daerah konflik. Ketika malam tiba, Eliyahu merasa lelah secara fisik dan emosional. Ia duduk sendirian di atap rumah sakit setelah selesai bertugas, menatap langit berbintang yang terlihat indah meskipun berada di tengah kekacauan. Disinilah ia menemukan sedikit kedamaian di antara bintang-bintang yang bersinar jauh dari bumi. Namun kedamaian itu segera terganggu oleh suara langkah kaki dan teriakan dari bawah. Eliyahu segera berdiri dan melihat ke bawah. Sebuah kerumunan orang berkumpul di luar rumah sakit, tampak panik. Ia merasakan gelombang kekhawatiran melanda dirinya. Tanpa berpikir panjang, Eliyahu berlari turun untuk membantu. Saat ia mendekati kerumunan, ia melihat seorang wanita muda, Hana, berusaha menenangkan orang-orang sambil memberikan pertolongan kepada seorang anak kecil yang terluka parah. "Beri saya ruang," teriak Hana dengan suara tegas namun lembut, mencoba menjelaskan situasi kepada orang-orang di sekitarnya. Eliyahu tertegun melihat keberanian wanita itu.
Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin membantu. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan menawarkan bantuan. "Saya bisa membantu," katanya sambil memperkenalkan diri. Hana menatapnya dengan skeptis, tetapi juga rasa syukur. "Terima kasih," ujarnya singkat sebelum kembali fokus pada anak kecil itu. Momen itu menjadi titik awal bagi dua dunia yang berbeda untuk saling bertemu. Dunia militer Eliyahu dan dunia kemanusiaan Hana. Dalam kekacauan perang ini, benih-benih harapan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari Gaza menyengat tanpa ampun, membuat Eliyahu merasa seperti terbakar di balik seragam militernya. Ia dan timnya sedang melakukan patroli rutin di sekitar daerah rumah sakit. Suasana terasa tegang, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi tidak ada yang tahu apa. "Eliyahu, tetap waspada," ujar David sambil menepuk bahunya. "Kita tidak tahu apa yang bisa muncul di balik tikungan." Eliyahu mengangguk tanpa berkata-kata. Ia mencoba fokus pada tugasnya. Tetapi pikirannya terus melayang ke kejadian semalam. Tatapan anak-anak yang ia lihat di jalanan, dan bagaimana mereka tetap tertawa, meski hidup di tengah kehancuran. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar berada di sisi yang benar dalam konflik ini. Saat mereka mendekati rumah sakit, suasana tiba-tiba berubah. Suara tembakan terdengar dari arah barat, membuat semua orang langsung siaga. Eliyahu merapat ke dinding terdekat bersama timnya. Matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seorang wanita muda berlari keluar dari rumah sakit sambil menggendong seorang anak kecil yang terluka parah. Wanita itu, Hana, berusaha mencari perlindungan sambil berteriak meminta bantuan. Dia butuh bantuan. Eliyahu berkata kepada David sebelum berlari tanpa berpikir panjang. "Eliyahu, tunggu," teriak David, tetapi Eliyahu sudah terlalu jauh untuk mendengar. Eliyahu mendekati Hana dengan hati-hati. "Biarkan saya membantu," katanya sambil mengulurkan tangan. Hana menatapnya dengan mata penuh ketegangan. Ia langsung mengenali seragam militer Israel yang dikenakan Eliyahu, dan naluri pertamanya adalah menolak. "Saya tidak butuh bantuanmu," katanya tajam. Namun anak kecil di pelukannya mulai menangis kesakitan, dan Hana tahu ia tidak punya banyak pilihan. Dengan enggan, ia menyerahkan anak itu kepada Eliyahu. "Bawa dia ke dalam," ujar Hana singkat sambil menunjuk ke arah rumah sakit. Eliyahu mengangguk dan segera membawa anak itu masuk ke ruang gawat darurat. Para dokter dan perawat langsung mengambil alih begitu mereka tiba di dalam. Eliyahu berdiri di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana Hana bekerja dengan cepat untuk membantu para pasien lainnya. Setelah situasi sedikit tenang, Hana mendekati Eliyahu dengan ekspresi campur aduk antara rasa terima kasih dan kecurigaan. "Kenapa kamu membantu?" tanyanya dingin. Eliyahu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena dia membutuhkan bantuan," ujarnya pelan. Itu saja. Hana memandangnya dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Meski ia masih merasa skeptis terhadap niat Eliyahu, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Hana percaya bahwa ia tulus. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang rumit antara dua orang dari dunia yang saling berseberangan. Hubungan yang akan segera diuji oleh situasi yang lebih besar daripada mereka berdua. Beberapa hari setelah insiden itu, Eliyahu kembali ditugaskan untuk berjaga di sekitar rumah sakit tempat Hana bekerja. Ia tidak tahu kenapa dirinya merasa lega mengetahui bahwa ia akan berada dekat dengan tempat itu lagi. Mungkin karena ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja setelah kejadian sebelumnya. Sementara itu, Hana terus sibuk dengan pekerjaannya sebagai relawan medis. Namun, pikirannya sering kembali ke sosok tentara muda yang membantunya beberapa hari lalu. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang berbeda dari tentara Israel lainnya yang pernah ia temui. Hari itu, saat suasana agak tenang, Hana keluar untuk mengambil udara segar di halaman belakang rumah sakit. Ia duduk di bangku kayu tua sambil memandangi langit biru yang terasa kontras dengan kehancuran di sekitarnya. Eliyahu kebetulan sedang berpatroli di dekat situ ketika ia melihat Hana duduk sendirian. Setelah ragu sejenak,
Ia memberanikan diri untuk mendekat. "Boleh saya duduk?" tanyanya dengan nada hati-hati. Hana menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Silakan." Keduanya duduk dalam diam selama beberapa menit, hanya ditemani suara angin dan gelegar jauh dari ledakan kecil di kejauhan. "Kamu sering datang ke sini?" tanya Eliyahu akhirnya, mencoba memecah keheningan. Hana menghela napas sebelum menjawab. "Setiap kali saya butuh waktu untuk berpikir," katanya tanpa menoleh padanya. "Kadang-kadang saya bertanya-tanya kenapa saya memilih datang ke tempat ini." "Kenapa kamu datang?" tanya Eliyahu dengan nada ingin tahu. Hana akhirnya menoleh padanya dan tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka tapi juga kekuatan. "Karena saya ingin membantu orang-orang yang menderita akibat perang ini," jawabnya jujur. "Saya kehilangan sahabat saya beberapa tahun lalu dalam serangan udara. Sejak saat itu, saya merasa harus melakukan sesuatu." Eliyahu terdiam mendengar jawabannya. Kata-kata Hana menyentuh sesuatu dalam dirinya. Sebuah rasa kemanusiaan yang selama ini ia coba abaikan karena tugasnya sebagai tentara. "Dan kamu?" tanya Hana tiba-tiba. "Kenapa kamu memilih menjadi tentara?" Pertanyaan itu membuat Eliyahu tertegun sejenak. Ia mengalihkan pandangannya ke tanah sebelum menjawab perlahan. "Karena itulah yang diajarkan kepada saya sejak kecil, bahwa ini adalah tugas saya untuk melindungi negara saya." "Tapi, apakah kamu percaya pada semua itu?" tanya Hana lagi. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Eliyahu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit biru di atas mereka, sambil merenungkan pertanyaan itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Percakapan mereka terhenti ketika suara ledakan keras terdengar dari kejauhan, mengingatkan mereka bahwa perang masih terus berlangsung di luar sana. Namun bagi keduanya, percakapan singkat itu telah membuka pintu menuju pemahaman baru tentang satu sama lain, dan mungkin juga tentang diri mereka sendiri. Hari demi hari berlalu, dan pertemuan antara Eliyahu dan Hana semakin sering. Setiap kali Eliyahu bertugas di sekitar rumah sakit, ia selalu mencari kesempatan untuk berbicara dengan Hana. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan seiring waktu, dinding-dinding yang menghalangi mereka mulai runtuh. Suatu sore, setelah menyelesaikan tugasnya, Eliyahu memutuskan untuk membawa makanan ringan dari luar untuk Hana. Ia tahu betapa sulitnya bagi relawan untuk mendapatkan makanan yang layak di tengah situasi seperti ini. Saat ia tiba di rumah sakit, ia melihat Hana sedang merawat seorang pasien. "Hana!" panggilnya sambil melambai-lambaikan tangan. Hana menoleh dan tersenyum saat melihat Eliyahu mendekat. "Apa yang kamu bawa?" tanyanya penasaran. "Ini," jawab Eliyahu sambil mengeluarkan makanan ringan dari tasnya. "Saya pikir kamu mungkin butuh sedikit energi." Hana tertawa kecil, merasa terharu dengan perhatian Eliyahu. "Terima kasih. Kamu tahu cara membuat hari seseorang menjadi lebih baik," katanya sambil menerima makanan itu. Mereka duduk di bangku di luar rumah sakit, menikmati makanan sederhana sambil berbincang-bincang. Hana menceritakan tentang keluarganya di Indonesia, bagaimana mereka selalu mendukung keputusannya untuk menjadi relawan meski khawatir akan keselamatannya. Eliyahu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa terhubung dengan cerita Hana. Ada sesuatu yang tulus dalam cara dia berbicara tentang keluarganya. "Keluargaku juga penting bagiku," katanya. "Tapi mereka tidak mengerti kenapa saya memilih jalan ini." "Kenapa kamu tidak memberi tahu mereka?" tanya Hana. Eliyahu terdiam sejenak, berpikir. "Karena saya tidak ingin mereka khawatir. Saya ingin mereka percaya bahwa saya melakukan hal yang benar." Hana mengangguk, memahami dilema yang dialami Eliyahu. Tapi kadang-kadang kita perlu jujur pada diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, ujarnya lembut. Percakapan itu membuka mata Eliyahu akan pentingnya kejujuran. Tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Hana semakin dalam, tetapi ia juga bingung dengan perasaan itu.
Bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta pada seorang relawan dari pihak yang dianggap musuh? Saat matahari terbenam, keduanya merasakan kehangatan satu sama lain. Momen-momen kecil ini menjadi sangat berarti di tengah kekacauan perang yang terus berlangsung. Ketika hubungan mereka semakin dekat, masa lalu masing-masing mulai menghantui mereka kembali. Eliyahu teringat akan pelatihan militernya yang keras dan bagaimana ia dibesarkan dengan doktrin bahwa musuh adalah orang-orang jahat. Ia juga mengenang ayahnya yang tewas dalam perang ketika dia masih kecil, sebuah kehilangan yang membentuk pandangannya tentang dunia. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di atap rumah sakit setelah tugas selesai, Eliyahu memutuskan untuk membuka diri kepada Hana tentang masa lalunya. "Saya kehilangan ayah saya dalam serangan roket ketika saya masih kecil," katanya pelan. "Sejak saat itu, saya diajari bahwa kita harus melindungi negara kita dari musuh." Hana mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman rasa sakit yang dialami Eliyahu. "Saya sangat menyesal mendengar itu," ujarnya lembut. "Perang mengambil banyak hal dari kita." Eliyahu mengangguk, matanya menatap jauh ke malam yang gelap. "Dan kadang-kadang saya merasa seperti saya hanya mengikuti perintah, tanpa mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi." Hana merasakan ketulusan dalam kata-kata Eliyahu dan berusaha berbagi pengalamannya sendiri. "Saya kehilangan sahabat saya dalam serangan udara beberapa tahun lalu," katanya dengan suara bergetar. "Sejak saat itu, saya bertekad untuk membantu sebanyak mungkin orang agar tragedi serupa tidak terjadi lagi." Keduanya saling bertukar cerita tentang kehilangan dan rasa sakit. Perasaan yang membuat mereka merasa terhubung lebih dalam daripada sebelumnya. Dalam keheningan malam itu, mereka menyadari bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, luka-luka masa lalu mereka memiliki kesamaan, rasa kehilangan dan kesedihan akibat perang. "Mungkin kita bisa membuat perubahan bersama," kata Hana pelan, menatap mata Eliyahu dengan penuh harapan. Eliyahu tersenyum tipis, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. "Saya ingin percaya itu." Ketika hubungan mereka semakin erat, situasi di Gaza semakin memburuk. Ketegangan meningkat setiap hari, suara ledakan terdengar lebih sering, dan berita tentang serangan baru menyebar dengan cepat di antara warga sipil dan tentara. Eliyahu menerima perintah untuk menyerang daerah sekitar rumah sakit tempat Hana bekerja, daerah yang dipenuhi dengan warga sipil dan relawan kemanusiaan. Hatinya hancur. Ia harus memilih antara mengikuti perintah atau melindungi wanita yang telah mengubah hidupnya. Malam sebelum serangan dijadwalkan berlangsung, Eliyahu duduk sendirian di atap rumah sakit, merenungkan keputusan besar yang harus diambilnya. Ia merasa terjebak antara loyalitas kepada negaranya dan rasa kemanusiaan terhadap orang-orang yang akan terluka jika serangan dilanjutkan. Saat Hana datang untuk mencari Eliyahu, setelah mendengar kabar tentang rencana serangan tersebut, ia menemukan Eliyahu duduk termenung dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Eliyahu, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Eliyahu menatapnya dengan mata penuh keraguan. "Malam ini adalah malam terakhir sebelum serangan besar," katanya pelan. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan." Hana merasakan ketegangan dalam diri Eliyahu dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu setuju dengan keputusan itu?" Eliyahu terdiam sejenak sebelum menjawab perlahan, "Saya tidak tahu lagi." Suaranya bergetar saat ia melanjutkan, "Saya merasa seperti semua ini salah." Hana mendekat dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu tidak sendirian dalam hal ini," ujarnya penuh empati. "Kita semua berjuang dengan pilihan kita sendiri." Dalam momen itu, Eliyahu merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Ada seseorang di sampingnya yang memahami perjuangannya meski berasal dari dunia yang berbeda. "Jika ada cara untuk menghentikan serangan ini," kata Eliyahu penuh harapan, "bicaralah pada komandamu," saran Hana tegas tetapi lembut. "Katakan padanya bahwa ada nyawa tak berdosa di sini, nyawa anak-anak dan orang-orang tua." Eliyahu mengangguk perlahan. Kata-kata Hana memberikan dorongan baru baginya untuk berjuang demi apa yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi besar atas tindakannya nanti.
Dengan hati penuh keraguan, tetapi juga harapan baru, Eliyahu bersiap menghadapi tantangan besar. Di depan, sebuah pilihan sulit antara tugas dan hati nuraninya. Hari serangan tiba, dan suasana di sekitar rumah sakit terasa tegang. Eliyahu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab sebagai tentara. Di sisi lain, ia tahu bahwa serangan ini akan membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi banyak orang tak bersalah. Sebelum berangkat, Eliyahu memutuskan untuk melakukan hal yang berani. Ia menulis pesan kepada komandannya, menjelaskan situasi di lapangan, dan menyampaikan bahwa ada banyak warga sipil di area target serangan. Ia berharap komandannya akan mendengarkan suaranya dan membatalkan rencana tersebut. Namun, saat ia menyerahkan pesan itu, komandannya hanya menggelengkan kepala. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Eliyahu. Ini adalah perintah." Eliyahu merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah kesalahan besar. Dalam ketidakberdayaannya, ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Ia membocorkan informasi tentang serangan kepada Hana melalui pesan singkat, berharap ia bisa memberitahu tim medis untuk bersiap-siap. "Serangan akan terjadi besok pagi," tulisnya. "Bersiaplah untuk evakuasi." Hana menerima pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa tindakan Eliyahu sangat berisiko, tetapi ia juga merasakan rasa syukur karena ada seseorang yang peduli pada keselamatan mereka. Saat pagi tiba, dan suara sirene menggema di udara, Hana segera mengumpulkan semua relawan dan pasien untuk bersiap-siap. Mereka bekerja cepat, mengevakuasi pasien-pasien yang tidak dapat bergerak, dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Namun, saat situasi semakin tegang, Eliyahu ditangkap oleh komandannya setelah ketahuan membocorkan informasi. Ia dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan, sebuah tindakan yang bisa membuatnya dihukum berat. Di tengah kekacauan itu, Hana tidak tahu apa yang terjadi pada Eliyahu. Ketika suara ledakan mengguncang tanah di sekitar rumah sakit, ia merasa cemas dan putus asa. "Di mana dia?" tanyanya dalam hati. Saat ledakan pertama terjadi, Hana berlari keluar rumah sakit untuk mencari Eliyahu. Ia melihat tentara Israel berlarian dan mendengar teriakan dari semua arah. Dalam kekacauan itu, ia menemukan Eliyahu sedang dibawa pergi oleh tentara lain. Wajahnya terlihat penuh kesedihan dan penyesalan. Mereka saling memandang dengan mata penuh air mata, seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa kata-kata. Hana ingin berlari menghampiri Eliyahu tetapi terhalang oleh kerumunan orang yang panik. "Eliyahu!" teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam kebisingan perang. Saat Eliyahu ditarik pergi ke arah yang tidak diketahui, Hana merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa cinta mereka mungkin harus berakhir di sini, di tengah perang yang terus berlangsung. Eliyahu ditahan dalam penjara militer setelah dituduh membocorkan informasi rahasia kepada pihak lain. Setiap hari terasa seperti selamanya baginya. Ia merenungkan semua pilihan hidupnya dan bagaimana cinta telah mengubah pandangannya tentang perang. Di balik jeruji besi, Eliyahu sering teringat pada momen-momen indah bersama Hana. Senyum manisnya, tawa mereka saat berbagi makanan ringan, dan percakapan mendalam tentang kehidupan. Namun kini semua itu terasa seperti kenangan pahit yang menyakitkan. Sementara itu, Hana kembali ke Indonesia setelah perpisahan menyakitkan itu dengan hati hancur. Ia merasa bersalah karena tindakannya membuat Eliyahu berada dalam bahaya besar. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang mereka. Bagaimana mereka saling mendukung meski dalam situasi paling sulit sekalipun. Hana bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menderita akibat perang. Ia kembali bekerja sebagai relawan di berbagai tempat di Indonesia, tetapi selalu merasa ada kekosongan dalam dirinya tanpa kehadiran Eliyahu. Suatu malam saat sedang duduk sendirian di teras rumahnya, Hana menulis surat untuk Eliyahu, sebuah surat yang tidak pernah bisa ia kirimkan, tetapi perlu ia ungkapkan. Dalam surat itu, ia mengekspresikan semua perasaannya tentang cinta mereka dan harapannya agar suatu hari mereka bisa bertemu lagi. "Eliyahu," tulisnya dengan air mata bercucuran. "Saya tidak pernah berhenti memikirkanmu. Saya berharap kamu baik-baik saja di sana."
Di sisi lain dunia, Eliyahu juga menulis surat-surat kepada organisasi hak asasi manusia tentang pelanggaran yang terjadi selama konflik tersebut sebagai bentuk penebusan diri. Ia ingin agar suaranya didengar meski berada di balik jeruji besi. Setiap kali ia selesai menulis surat baru, ia merasa seolah ada harapan baru tumbuh di dalam dirinya. Harapan bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan cinta mereka akan menemukan jalan kembali. Beberapa tahun kemudian, perang akhirnya mereda dan situasi di Gaza mulai membaik sedikit demi sedikit. Kabar baik datang ketika Hana mendengar bahwa Eliyahu telah dibebaskan dari penjara militer setelah mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa tugasnya sebagai tentara. Hana merasa hatinya bergetar mendengar berita itu. Apakah ini berarti mereka bisa bertemu lagi? Dengan semangat baru dan harapan yang membara, Hana memutuskan untuk kembali ke Gaza demi mencari tahu kabar terbaru tentang Eliyahu. Apakah cinta mereka masih ada meski waktu telah memisahkan? Setelah tiba di Gaza, Hana merasakan campuran rasa cemas dan bahagia saat melangkah ke jalanan yang pernah dilaluinya bersama Eliyahu. Meskipun banyak hal telah berubah sejak terakhir kali ia berada di sana, kenangan-kenangan indah bersama Eliyahu tetap menghantui pikirannya. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang keberadaan Eliyahu dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa ia tinggal di sebuah desa kecil dekat perbatasan Gaza. Dengan penuh semangat dan harapan baru, Hana menuju desa itu dengan langkah mantap. Ketika tiba di desa tersebut, suasana tenang menyambutnya. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang Eliyahu dan akhirnya menemukan rumahnya. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengetuk pintu. Beberapa detik terasa seperti selamanya sebelum pintu terbuka. Di depan matanya berdiri Eliyahu, wajahnya terlihat lebih dewasa dan penuh pengalaman, tetapi matanya masih menyimpan kilau yang sama seperti dulu. Mereka saling memandang dalam diam, seolah waktu berhenti sejenak. Eliyahu, suara Hana bergetar saat ia memanggil namanya. Eliyahu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Hana, apa kamu benar-benar di sini?" tanyanya, dengan nada penuh haru. Mereka saling mendekat, dan dalam sekejap pelukan hangat menyelimuti mereka. Semua rasa sakit dan kerinduan selama bertahun-tahun seolah sirna dalam momen ini. "Saya tidak pernah berhenti memikirkanmu," kata Eliyahu dengan suara lembut. "Saya juga," jawab Hana sambil menahan air mata kebahagiaan. "Saya selalu berharap kita bisa bertemu lagi." Mereka duduk bersama di teras rumah sambil berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing setelah perpisahan itu, tentang perjuangan mereka melawan rasa sakit akibat perang serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat matahari mulai terbenam, Eliyahu menggenggam tangan Hana dengan lembut. "Saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda," katanya pelan. "Tetapi saya percaya cinta kita bisa menjembatani perbedaan itu." Hana tersenyum penuh harapan. "Kita bisa membuat perubahan bersama," ujarnya optimis. Di tengah kegelapan yang pernah memisahkan mereka, dua jiwa ini menemukan kembali cahaya harapan, cahaya yang akan memandu mereka menuju masa depan yang lebih baik bersama-sama. Setelah pertemuan yang penuh haru, Eliyahu dan Hana menghabiskan waktu bersama di desa kecil itu, berbagi cerita dan pengalaman yang mereka alami selama bertahun-tahun terpisah. Meskipun banyak hal telah berubah, cinta yang mereka miliki tetap kuat dan tak tergoyahkan. Hana menceritakan tentang kehidupannya di Indonesia, bagaimana ia terus berjuang sebagai relawan dan membantu orang-orang yang menderita akibat perang. Ia berbagi kisah-kisah inspiratif tentang pasien-pasien yang ia rawat dan bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain di tengah kesulitan. Eliyahu mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bangga pada Hana. Ia juga menceritakan tentang perjuangannya selama di penjara, bagaimana ia berusaha untuk tetap optimis meskipun berada dalam situasi yang sulit. Ia menulis surat-surat kepada organisasi hak asasi manusia untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dan berharap suaranya bisa didengar. "Setiap kali saya menulis, saya merasa seolah ada harapan baru," kata Eliyahu. "Dan sekarang, saya merasa harapan itu ada di depan mata." Hana tersenyum mendengar kata-kata Eliyahu. "Kita bisa membuat perubahan bersama."
ujarnya penuh semangat. Kita bisa membantu orang-orang yang masih menderita akibat konflik ini. Mereka mulai merencanakan proyek bersama, sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak dan keluarga yang terdampak perang di Gaza. Dengan latar belakang masing-masing, mereka ingin menciptakan program rehabilitasi bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dan tempat tinggal. Selama beberapa minggu berikutnya, Eliyahu dan Hana bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Mereka menghubungi berbagai organisasi kemanusiaan, mencari dukungan dari masyarakat lokal, dan merencanakan kegiatan yang bisa membantu mengembalikan senyuman di wajah anak-anak. Dalam prosesnya, mereka juga belajar banyak tentang diri mereka sendiri, tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta. Setiap langkah kecil yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat satu sama lain dan kepada tujuan mulia mereka. Suatu sore, saat matahari terbenam dengan indahnya di ufuk barat, Eliyahu dan Hana berdiri di atas bukit kecil dekat desa. Mereka melihat ke arah kota Gaza yang perlahan mulai pulih dari luka-luka perang. "Lihatlah," kata Hana sambil menunjuk ke arah kota. "Ada harapan di sana." Eliyahu menggenggam tangan Hana dengan lembut. "Ya, ada harapan," ujarnya sambil menatap matanya. "Dan kita akan menjadi bagian dari harapan itu." Mereka berdiri dalam keheningan, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ke depan tidak akan mudah, mereka memiliki satu sama lain. Cinta mereka adalah kekuatan yang akan memandu mereka melalui segala tantangan. Dengan keyakinan baru dan cinta yang semakin kuat, Eliyahu dan Hana siap menghadapi masa depan bersama. Sebuah masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan baru. Dengan penutup ini, cerita Di Antara Dua Dunia menyampaikan pesan tentang cinta, harapan, dan kekuatan untuk membuat perubahan meskipun berada dalam situasi sulit. Jika ada bagian lain atau elemen tertentu yang ingin kamu tambahkan atau ubah lebih lanjut, silakan beritahu.